Kadang-kadang pendaki suka iseng tuh mainin senter kan. Ketika kita mau pipis, dia tahu nih, oh ada cewek nih ngapain ke semak-semak, pasti mau pipis kan. Karena itu pernah kejadian juga, sampai bener-bener disenterin. Kena senter memonya. Nah itu dia tuh kayak mainin senter nggak tahu ya buat apa. Itu udah kebelet banget kan. Kita melipir ke sana di senter sama dia. Udah gitu senternya bener-bener nembak banget ya. Di situ bingung, mancing di mana ya, dia main senter mulu. Sengaja aja gue kasih lihat pantat. Dia kencing di situ. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale. Tentunya host yang paling ganteng di Bekasi, yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Otong kali ini atau obrolan tongkrongan, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya nih, narasumber kita ini adalah seorang indigo atau orang yang lebih tepatnya bisa melihat sesuatu hal yang berbau-bau mistis. Tapi tenang, di sini kita nggak ngobrolin mistis. Kita hanya pengen mengulas atau mengulik dari sisi indigonya dia ini seperti apa. Oke, langsung aja kita sapa. Kak Maya, halo, apa kabar? Wes. Alhamdulillah, akhirnya ya dari kemarin Kak Maya ini kita undang dan saking sibuknya mungkin ya. Jadi baru kali ini Kak Maya bisa menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker. Oke, Kak Maya, ini kan kita udah kenal udah lama ya Kak ya. Udah berapa tahun ya? Udah lama. Dan nggak bisa dipungkiri juga Jejak Backpacker, salah satu video yang naik yang paling tinggi itu adalah video dari Kak Maya yang mencapai sampai saat ini itu 3.400.000 ya. Masa sih? Iya. Emang iya? Yang apa ya, yang ini ya, Dukun Cabul. Iya, itu 3.400.000, nggak kerasa ya. Alhamdulillah. Wah, ya. Alhamdulillah, rezekinya mungkin ada dari Kak Maya juga, Jejak Backpacker ini ya. Nah, Kak Maya, ini kan seperti yang kita sudah tahu, Kak Maya ini kan seorang yang indigo ya, boleh dibilang seperti itu. Nah, saya sih arti pemahaman saya sendiri, indigo itu ya bisa melihat sesuatu hal yang gaib gitu aja sih kalau dari pemikiran saya ya. Mungkin nanti Kak Maya ini bisa merincikan gimana sih indigo dari Kak Maya ini seperti apa gitu, dan kenapa awalnya bisa seperti itu tuh, kenapa mungkin teman-teman ada sebagian yang belum tahu Kak ya. Nah itu bisa dijelaskan sedikit Kak. Jadi dari awal mungkin pertama kali gue bisa ngelihat makhluk halus gitu Bang. Atau dari pemahaman si indigonya sendiri? Iya, itu emang dari, adakah turunan sebelumnya gitu, atau Kak Maya ini datang sendiri dari kecil atau udah dewasa baru mendapatkan kelebihan seperti itu? Jadi yang gue tahu dari cerita nyokap ya sebelumnya, itu tuh dari usia kandungan angka ganjil, jadi di bulan ganjil, bulan ketiga, bulan ke-7, itu katanya waktu gue di dalam kandungan itu sempat hilang. Oh gitu. Karena memang ada faktor yang kuat sih dari keturunan. Jadi keturunan dari mama itu dari ibunya mama, jadi dari nenek aku dari mama itu. Terus kalau yang dari ayah dari kakek, jadi dua-duanya tuh ada. Gitu. Mungkin memang ada keturunan yang nggak boleh terputus lah gitu. Jadi diturunkan ke Kak Maya mungkin ya. Ada juga sih ke abang yang nomor 2. Itu juga bisa itu? Bisa, cuma dia nggak mau mengasahnya, jadi ya udah dibiarin aja kemampuan yang kayak gitu tuh sama dia nggak diasah lagi gitu. Cuma sekedar bisa ngelihat aja. Nah, ini Kak Maya di umur berapa udah bisa melihat hal-hal kayak gitu Kak? Di umur 5 tahun waktu sakit. Iya, jadi pertama kali itu
sakit demam, demam. Terus kata mama salah dikasih obat, jadi bukan sesuai dosisnya ya. Jadi itu katanya mengalami kejang-kejang. Oke. Cuma dibawa ke dokter, katanya tuh aman-aman aja soalnya di tes suhu badan itu normal. Gitu. Jadi mama juga sempat bingung kan apa karena faktor dari obatnya atau memang ada faktor lain. Nah, setelah dari berjalannya sakit itu perlahan itu sering ngelihat sosok pocong di dalam kamar. Oh. Gitu. Oke. Dulu kan belum tahu ya itu makhluk apa, terus ada di pojokan gitu kan. Sampai kalau nggak salah itu usia 7 tahun aku baru berani cerita kayak itu di pojok itu ada apa sih Ma, bentuknya pakai kain putih terus diikat gitu. Nah di situ mama tuh baru sadar kalau aku tuh bisa ngeliat gitu. Sebenarnya sih untuk keluarga besar kita tuh kayak udah nggak kaget lagi dengan hal-hal kayak gitu. Karena memang dari keturunan-keturunan kita tuh yang dari buyut-buyutnya juga kayak gitu. Oke. Nah, ini kan hal indigo ini Kak ya. Banyak orang mungkin ada sebagian mereka yang mempercayai, ada yang tidak percaya nih. Ini kan apa ya? Kalau menanggapi hal yang kayak gitu, misalkan di channel saya pernah beberapa kali diundang kan, banyak komentar, ada yang positif, ada yang negatif. Nah itu Kak Maya menanggapi dengan komentar-komentar negatif itu kayak gimana tuh Kak? Sebenarnya sih nggak terlalu dipikirin ya, Ya. karena itu kan kepercayaan. Jadi kembali lagi ke dirinya mereka masing-masing. Karena percuma juga kalau misalnya kita terlalu menanggapi omongan orang yang dari basic itu dia nggak percaya dengan hal-hal gaib gitu. Sama aja nanti kita tuh dianggap seperti orang gila kalau ngobrol sama mereka. Karena mereka itu nggak mengalami. Iya betul. Gitu. Jadi susah kita untuk menjelaskan sama orang yang nggak pernah mengalami hal-hal gaib. Karena kan gaib kalau dipikirkan pakai logika juga nggak nyampe kan. Agak susah juga. Jadi ya udah biarin aja. Karena kan mungkin itu udah menjadi haknya mereka lah untuk berkomentar gitu. Karena kan kalau aku udah terjun ke dunia YouTube ya udah pasti siap dikritik gitu. Iya wajib Gitu dikritik. sih. Tapi kalau saya ada yang mengkritiknya yang kayak baru saya share di Instagram juga kan ada itu tai lo bang gitu. Saya balasnya dengan nada yang sopan tapi menohok. Oh. Iya. Maaf kak, kakak ada masalah apa dengan tai saya? Gitu kan. Ngurusin tai saya. Iya, perasaan saya nggak pernah nggak pernah ngelempar tai ke muka kakak deh. Tapi kalaupun pernah, saya mohon maaf ya, nggak sengaja. Gitu, saya cara menanggapi komentar-komentar negatif penonton ya. Mungkin memang kita banyak dari penonton-penonton ini ada mereka yang cuma pengen menghujat doang, ada mereka yang benar-benar pengen menikmati alur ceritanya gitu kan. Ada juga mereka yang seneng sama mungkin sosok figur hostnya gitu kan, banyak yang kayak gitu ya. Nah lanjut lagi Kak Maya, di sini kan punya sesuatu kelebihan ini nih Kak. Gimana sih Kak Maya cara menghadapinya nih? Pasti punya kayak lelah. Gue nih capek deh selalu diikutin, selalu melihat bayang-bayang. Mau jalan gerak sedikit ke sana ada yang membayangi atau menampakkan wujud atau apalah, banyaklah hal-hal kayak gitu. Jadi ngerasa terganggu gitu ya. Itu ngerasa ada perasaan pengen udahan nggak nih, apa pengen dilepas atau gimana gitu, ada nggak? Udah kayak pernah, sering dari dulu juga waktu pertama kali bisa melihat selain sosok pocong itu namanya anak kecil kan pasti terganggu ya, terganggu banget. Bahkan teman-teman juga nggak ada yang mau nemenin kita. Terus kayak takut kalau misalnya kita lagi main cuma berdua doang. Dia tuh selalu mikir kayak apa sih, lu kan bisa ngelihat setan gitu. Gue tuh takut kalau main sama lu nanti teman-teman gaib lu tuh pada ikut main gitu. Sebenarnya dari dulu juga udah minta ditutup. Cuma udah ngelakuin berbagai macam itu masih tetap terbuka gitu, masih tetap kelihatan.
Dulu tuh sempet tertutup, tapi cuma beberapa hari aja. Jadi aku juga kayak udah capek banget gitu. Kayaknya ya mungkin emang udah terpilih kali ya untuk melihat hal-hal seperti itu. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Dijalanin aja dan ya udah pasrah aja. Yang penting bisa menjadi manfaat buat orang lain gitu. Contoh kayak misalnya dia ketempelan, karena kan orang awam nggak mungkin langsung bisa ngelihat sosok yang gaib Iya. itu kan. Nah, tugasnya orang-orang ya kayak kita itu, orang-orang indigo itu harusnya dibawa ke hal-hal positif kayak gitu. Lebih ke membantu orang aja sih. Iya, seharusnya gitu ya. Nah, ini kan kita ada waktu dulu kan pernah syuting di Gedung Pengabdi Setan Iya kan, benar. ya sempet ya diganggu juga kan waktu itu, dan itu videonya yang saya posting di Instagram tuh saya nggak nyangka loh itu bakalan viral loh Kak, beneran Yang deh. Bang Ale lari. Iya, yang lari gitu, terus Kak Maya kaget ikutan lari gitu kan. Nah itu apa ya, banyak diposting di stasiun TV juga, banyak lah itu yang nge-share ya. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat ya di situ bahwa kalau setiap eh, apa konten yang Kak Maya bawakan itu selalu ada sesuatu hal, mungkin ya contoh kecil kayak yang kejadian waktu itu ya, kayak di Pengabdi Setan Iya, iya. itu ya. Nah mungkin kalau kejadian-kejadian lain di tempat-tempat yang lebih apa ya, lebih serem gitu yang nggak bisa dilupain tuh di mana tuh Kak? Yang paling nggak bisa dilupain Ya. waktu ayah mati suri. Oh, Ya, bokap pernah mati suri? iya. Itu waktu usia masih kecil gitu ya. Dan ngeliat benar-benar secara jelas ayah tuh pulang ke Mm-mm. rumah gitu. Nah, aku bukain pintu kan. Ternyata mama itu udah ngelarang buat ngebuka pintu karena mama udah tahu dari rumah sakit, udah ditelepon. Dan dia tuh udah siap-siap karena aku masih kecil, gak ngerti kan mau Mm-mm. kemana. Dan mama tuh langsung, yaudah kita pergi gitu ke rumah sakit Cipto. Nah, di sana itu kita disuruh masuk ke ruang jenazah yang di lemari pendinginnya itu. Oke. Nah, di situ tuh ngelihat ayah sebenarnya dipegang kiri kanan tangannya, sama sebenarnya untuk entitasnya tuh nggak jelas ya. Cuma kayak bayangan putih gitu, tapi kayak megangin tangan ayah. Dan di situ tuh kayak nggak bisa dilupain aja gitu. Itu apakah itu dari sosok malaikat atau apa, itu juga nggak tahu gitu sampai sekarang, kayak masih nggak bisa dilupain gitu. Dan itu bener-bener jelas banget di kiri kanan, putih, bener-bener putih ya, yang sampai kita tuh kayak nggak bisa ngelihat ke pandangan lain selain ke cahaya putih itu. Itu sih yang bikin nggak bisa lupa sampai sekarang. Dan hidup lagi itu dalam hitungan beberapa waktu? Kurang lebih 5 jam 5 jam. ya, karena udah masuk ke lemari pendingin itu. Oke. Nah, di sini ada masuk lagi pertanyaan dari tim kreatif nih, Kak Maya. Ini kan Kak Maya dari kontennya awalnya kan horor ya. Iya. Terus jadi hobi naik gunung juga nih. Bahkan kita pernah Naik naik gunung bareng bareng. ya. Yang saya keram, saya nggak nyampe puncak. Si Andre tiba-tiba Tiba-tiba, tumbang. Di pos berapa itu si Pos Andre? 1. Baru sampai pos 1 dia udah kenok. turun turun ngojek. Iya. Saya keram di pos 2 setelah Andre. Kayaknya gara-gara kita kurang istirahat deh. Iya. Soalnya mobilnya kan berisik banget. Iya, Speakernya rusak. suwe itu mobil, kurang ajar itu mobil. Aduh, speakernya rusak. Jadi nggak Iya. bisa nyenyak tidur dalam perjalanan waktu Pas itu. banget di atas kepalanya si Bang Andre kan. Nah, ini kan naik gunung juga kayak. Jadi di pastinya ya apa namanya, setiap pendakian itu kita punya cerita masing-masing. Nah, di sini Kak Maya sebagai yang seorang indigo pernah nggak diganggu atau apa namanya diikuti atau melihat yang itu tadi
Yang mana? Gaib? Yang gaib, sesuatu hal yang ya bentuknya gaib lah kayak gitu. Kalau dalam pendakian ya sering. Karena jangankan mendaki ya, di rumah aja memang kelihatan gitu. Kalau memang dianya ada, energi dianya ada pasti kelihatan. Dan yang paling beresiko memang pada saat lagi di luar rumah ya. Contoh kayak lagi mendaki gitu kan. Jadi apalagi kan kita lagi nge-vlog nih, terus tiba-tiba ada entitasnya mereka tuh. Jadi kan terganggu banget kan. Fokus tuh langsung hilang. Kadang-kadang orang juga merhatiin di video vlognya Kamaya kok matanya nggak fokus ya kemana-mana ya. Itu gitu. Pengganggunya tuh dia. Gitu, makhluk-makhluk yang ada di sana. Oke, oh gitu. Nah, di sini kan Kamaya nih cewek ya. Ini banyak banget pertanyaan, sering banget. Kita bergeser dikit ya dari indigonya ke Maya ini ya. Jadi cewek itu kan susah ya, maksudnya susah dalam segala hal, kayak misalkan dia pipis, dia pup gitu kan, banyak banget itu yang orang bukan pendaki nih sering banget pertanyaan itu terlontar. Itu kalau naik gunung itu gimana cara pupnya, gimana cara pipisnya sih kalau cewek gitu. Kalau cowok kan oke ya, tinggal buka resleting, keluarin burungnya udah, tinggal ngucur gitu. Nah ini kalau cewek gimana nih? Sebenarnya saya udah tahu juga gitu, tapi mungkin teman-teman ya masih banyak penasaran. Jadi mungkin ini versinya Kak Maya nih, cara Gitu. pipisnya gimana, cara pupnya gimana gitu kalau kebelet. Kalau mau pipis atau mau pup ya tinggal cari semak-semak yang bisa menutupi kita gitu kan. Dan itu digali dulu. Kalau mau pipis ya galinya nggak usah terlalu dalam. Yang penting airnya itu meresap ke dalam tanah itu. Harus meresap ya. Itu ditutup lagi dan jangan lupa disiram juga. Nah kalau untuk ceboknya mungkin ya. Kalau untuk ceboknya itu biasanya kan kita bawa sedikit air ya. Sedikit air kita basahin ke tisu kering, terus baru kita lap-lap ke memoy kita. Oh memoy, bahasa manjanya memoy ya. Baru bahasa tahu. gemoynya. Saya taunya Meki malah. Okay. Kita lap pakai tisu basah itu. Bukan tisu basah yang benar-benar tisu basah ya. Jadi tisu kering yang kita basahin pakai air. Nah itu nanti si tisu yang bekas kita cebok itu kita bawa, kita taruh ke sampah yang di pendakian kita itu gitu. Kita jadiin satu, jangan ditinggalin di sana. Kalau mau pup juga sama kayak gitu. Cuma untuk tisunya yang bekas ngelap si memoy. Salah. Oh. Si pentoy. Iya. Kita jadi melehoy. Jadi ada memoy, ada pentoy. Oke. Itu tisunya kan pasti kan belepotan kan. Ya, itu kita kubur jadi satu gitu. Dan itu jangan sampai kita tuh pipis atau pupnya di deket jalur pendakian. Jadi agak jauh gitu. Kalau aku sih biasanya sediain payung Bang Ale. Buat nutupin jadi, ya nutupin. Kadang-kadang pendaki suka iseng tuh mainin senter kan. Ketika kita mau pipis dia tahu nih, oh ada cewek nih ngapain ke semak-semak, pasti mau pipis kan. Karena itu pernah kejadian juga. Sampai bener-bener disenterin. Kena senter memoy. Jadi ada kejadian lucu ya. Ada kejadian lucu banget Bang. Baru kemarin kan ke Gunung Gede. Itu kebelet banget. Nah di sana tuh lagi ada tim yang bagian sapu jagat kayak bersihin sampah-sampah gitu kan. Nah itu dia tuh kayak mainin senter nggak tahu ya buat apa. Itu udah kebelet banget kan. Kita melipir ke sana di senter sama dia. Udah gitu senternya bener-bener nembak banget ya. Di situ bingung, mancing di mana ya, dia main senter mulu. Sengaja aja gue kasih lihat pantat. Dia kencing di situ. Dia langsung pergi gitu kan, senternya langsung dialihin kan. Lagian udah kebelet banget Bang, masa iya kencing di celana kan nggak mungkin. Dan itu nggak bawa payung juga. Jadi udah kesel banget kan, ini lu lihat pantat gue. Tapi senternya langsung dialihin sih sama dia. Gitu. Itu kayak ini iseng banget emang orang nih. Besoknya tuh pas paginya kita tanya kan siapa yang main center, tapi dia tuh nggak ada ngaku. Dia bilang katanya ada dari rombongan open trip dan itu cuma mau ngecek apakah itu peserta dia atau bukan gitu. Tapi kok iseng banget
kita ke semak-semak harusnya udah tahu dong mau pipis kan. Mungkin pikiran dia tuh kayak, nih ngapain nih cewek sama cowok nih berduaan ke semak-semak gitu kan. Padahal kan itu laki kita gitu. Tapi mungkin dia nggak tahu kali ya. Ya ada bagusnya juga sih dia gitu. Supaya nggak terjadi hal-hal yang kayak Tidak gitulah. diinginkan, Iya. ya. Gitu nggak apa-apa lah, pahala lah. Lu lihat pantat gua. Habisnya sebel. Untung lu nggak diblewekin memoy. Bahaya. Sawan deh. Sawan loh. Main center sembarangan. Iya. Oke. Nah ini kan oke lah ya Kak ya. Mungkin kalau untuk itu kan kalau siang sih asik-asik aja ya. Mungkin kalau malam ya itu tadi ya kendalanya ya. Kayak misalkan disenterin kayak tadi itu. Terus mungkin kalau untuk makhluk yang itu Kak Maya udah biasa lah, udah nggak takut. Nah ini kan kebanyakan mereka yang belum pernah naik gunung. Ini pertanyaannya itu nggak takut ini katanya, nggak takut digigit ular atau kena pacet kayak gitu. Kalau ular kan di gunung nggak ada ya. Ular tuh nggak hidup di ketinggian, dia kan darah panas kan. Jadi kalau misalnya kita naik gunung, ya aman gitu dari ular. Karena setahu aku tuh ular memang nggak pernah aku temuin di gunung sih. Mungkin kalau ular jadi-jadian banyak ya. Tapi itu udah biasa ya kalau udah jadi-jadian ya. Udah biasa. Cuma besoknya pasti biru-biru badannya kalau ketemu sama makhluk-makhluk kayak siluman gitu. Oke. Nah ini kan udah banyak gunung-gunung yang udah saya lihat vlognya juga kan di Maya Azka ya. Iya Maya Azka nih channel keduanya Kak Maya ya yang tentang traveling gitu. Betul. Itu saya lihat udah tahu-tahu udah melancong ke sana. Ini orangnya kayaknya duitnya nggak habis ya. Amin. Tahu-tahu udah di Bali berdua-duaan foto pakai baju putih gitu gitu kan di apa Bilabong ya. Malah dia lupa tadi gua tanya. Ini di Bilabong. Hah, kapan? Yang mana? Itu yang di Bilabong di Bali. Oh, Bali. Saking banyak wisata yang udah dikunjungi ya dan gunung yang udah dikunjungi juga. Nah, kalau gunung-gunung yang menurut Kak Maya yang bagus, nggak bisa keeksotisannya, keindahannya itu gunung apa menurut versi Kak Maya? Salah satu ya. Salah satu aja, jangan banyak-banyak, semuanya bagus sih. Semuanya bagus ya memang ya. Salah satunya itu yang udah pernah didaki ya Rinjani sih. Rinjani. Ya Rinjani yang paling indah dari segala sisi pokoknya Rinjani. Tapi waktu naik Rinjani itu ada hal lucu lagi sih sebenarnya. Nah di sebelah tenda kita itu kan lagi padat-padatnya pendaki ya. Sebenarnya sih nggak padat banget, cuma tendanya tuh berdempetan karena ada open trip dari si open trip itu yang udah terkenal lah ya. Itu kan banyak banget kan pesertanya. Nah lagi mau ganti baju, biasanya kan kalau aku pribadi nih ganti baju itu kan semua kita buka dulu, terus kita bersihin pakai handuk kecil. Biasanya aku bawa handuk kecil kan. Handuk kecil itu aku semprotin pakai antiseptik. Nah itu kan aku lagi gosok-gosok semua badan kan. Itu lagi bagian ke si memoynya lagi ya. Itu nggak tahu ya, itu kan lampu udah dimatiin, jadi kan udah nggak ada bayangan lagi dong kalau kita lagi ganti baju kan. Nah itu nggak tahu kenapa dia bener-bener tahu banget pada saat lagi mau ngelap si memo itu dia nyenter tapi pakai lampu warna merah. Nah di situ kan kelihatan dong siluetnya kan, siluet kita lagi jongkok sambil gosok-gosok gitu. Nah itu mungkin dia penasaran kali ya. Tenda kan juga agak goyang gitu kan. Dia tuh kedengeran banget dari luar. Dia ngomong katanya, tenda itu tuh kita gerebek aja. Dia ngapain tuh kayak gitu, tendanya sampai goyang-goyang katanya. Dia tuh ngomong sama laki gue bang. Dia ngomong sama laki. Karena lagi ngumpul di depan. Ngomong sih boys. Iya. Yang mana katanya gitu. Itu tenda yang orange katanya gitu kan. Dia diem aja kan. Padahal emang dia tahu gitu. Coba aja sana gerebek gitu kan ya. Kalau emang penasaran, dia lagi ngapain sih? Pokoknya rame dah tuh di situ kan. Itu udah selesai, udah pakai baju, itu udah nggak disenter lagi sama dia. Nah pas keluar dari tenda itu, dia nggak ngeliat kalau aku udah pindah dari dalam tenda itu udah keluar kan. Karena Rinjani banyak banget monyet kan. Nah monyet itu masuk ke dalam tenda. Tenda pintu luarnya kan
ditutup. Ah. Dia tuh kayak penasaran kan goyang-goyang tuh ya si tendanya. Iya. Dia kesel banget tuh bawa trekking pole kan mau ngegetokin. Pas dia buka monyet bang, monyetnya langsung lari ke dia. Untung nggak dicakar-cakar bang. Kayak langsung kaget tuh dianya kan. Ih kok bisa sih monyet ada di dalam tenda? Perasaan tadi gue liat orang dia ada bayangannya. Jadi dia sendiri yang ketipu. Itu aneh banget sumpah. Di situ doang sih yang paling aneh. Ada-ada aja gitu kelakuan para pendaki. Kayak sebenarnya pikirannya dia tuh memang lebih ke positif ya. Dia mungkin mau ngusir orang-orang yang ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi dia tuh nggak dicari tahu dulu gitu. Main langsung ngejas aja gitu kalau itu dia lagi ngelakuin ini gitu. Padahal yang dia obrolin tuh laki gue sendiri. Oke, kamu kan berarti udah pernah ke Rinjani ya. Di situ kan Rinjani memang keeksotisannya, keindahannya luar biasa sih kalau menurut saya juga ya, cantiknya luar biasa. Jadi kayak kalau kita ke Rinjani itu kayak kembali lagi ke masa zaman purba kayak gitu ya, kelihatannya. Tapi kan yang kita lihat ini di situ kalau yang saya lihat ya waktu pendakian saya waktu itu, ini Rinjani keindahannya itu tercemar dengan kekotorannya. Iya betul. Di sana sini kalau nggak tahu kalau sekarang ya, waktu Kamaya itu masih kotor juga. Ya masih. Masih ya. Jadi mungkin itu dari dulu dan sampai sekarang itu susah untuk dibersihkan ya. Padahal kan selama ini ada orang luar justru yang lebih sadar dengan kebersihan gunung gitu. Jadi mereka nggak tahu modalnya dari mana ya, mereka mengangkut sampah berapa ton waktu itu kalau nggak salah ya, berapa ton turun ke bawah. Dan ini kita sebagai orang Indonesia yang kita miliki gunung ini, kita malah lebih suka mengotori gitu. Iya kita nggak aware ya. Nggak aware. Nah di sini banyak banget kayak misalkan ini tenda saya waktu itu ada tiga tenda porter, tenda saya sama teman, sama tenda teman lagi. Jadi di sekitaran sini di bawah ini udah sampah, terus aromanya juga aroma bau tak sedap, aroma bau kencing, bau tokai gitu kan. Jadi ini ya Allah, saya lihat ini sayang banget loh. Ini Rinjani ini indah banget, luar biasa indahnya gitu. Tapi tercemar oleh hal-hal yang kayak gitu, kayak sampah itu tadi. Nah, menanggapi hal itu Kamaya, ini versi Kamaya ya. Buat pendaki yang nggak mau bawa turun sampahnya, gimana tuh kalau menurut Kamaya? Kadang kita juga kesel ya ngelihat kelakuan para pendaki yang nggak punya tanggung jawab gitu. Dia bisa bawa logistik ke atas dengan berat-berat gitu. Masa bawa sampah aja mereka nggak mau gitu kan. Kadang kalau dari versi aku sendiri kayak jadi nyumpahin gitu. Kayak lihat aja nanti lo kalau udah kena karmanya sama gunung, ya ibaratnya lo akan habis di sini gitu. Karena lo memainkan alam gitu, memainkan alam semesta. Mereka tuh sebenarnya bukannya benda mati ya, mereka juga punya nyawa kan. Mereka punya telinga juga, mereka juga bisa melihat kelakuan para pendaki gitu kan. Ya jadi dari kitanya itu jadi kayak lebih nyumpahin bang kalau dari aku pribadi, karena kesel sendiri gitu. Kadang kita bilangin tapi dibilangnya kayak so iya banget lu gitu. Pernah sih ngingetin ada pendaki yang sebenarnya cuma ngebuang puntung rokok bang. Tapi kayak ngebuangnya tuh bener-bener kayak orang nggak punya etika gitu. Jadi bener-bener kayak ngerokok di rumahnya sendiri gitu, lemparnya kayak gitu kan. Nah itu kan aku tegur kan, Kak maaf itu puntung rokoknya kalau bisa diambil aja, kantongin gitu kan. Terus dia bilang, emang urusan lo? Ini juga gunung gak ada yang punya kali. Dia jawabnya kayak orang tolol gitu loh bang. Dia bilang gunung gak ada yang punya. Gimana ya logikanya tuh di mana dia ngomong kayak gitu kan. Kadang kan kita tuh keselnya apa? Kalau kita bilangin malah kitanya ditegurnya nggak enak sama dia. Sebenarnya tuh banyak banget yang menimbulkan kayak bisa jadi kebakaran kalau masih ada apinya. Betul. Gitu kan. Kita kasih tahu ke dianya kayak gitu tapi tetap kayak nggak didengar gitu bang.
Jadi kayak ya udah dijadiin leluconnya dia aja gitu, kayak malah jadi diledek-ledekin gitu sama si para pendaki itu. Terus Kak Maya nggak ngelawan omongan dia? Enggak sih, kayak oh ya udah kalau memang tanggapannya dia kayak gitu. Yang penting kalau ada apa-apa gitu ya, kenanya ke dia aja, jangan ke orang lain nggak yang nggak tahu gitu. Kalau mungkin kalau Bang Ale kan lebih langsung diceletukin lagi ya, kayak Iya. waktu di Selamat ya, ada yang si orang itu kan. Kalau aku lebih kayak ya udah kalau udah dibilangin kayak gitu nggak terima, ya udah biarin. Tapi yang lain sih kayak masih kayak berdebat, apalagi si Bois kan orangnya juga kadang kesel kalau sama pendaki-pendaki kayak gitu. Ya udah ditahan daripada nanti jadi ribut gitu kan. Diambil lah sama tim kita itu, ya walaupun puntungnya tuh bekas dia gitu. Ya udah yang penting kita aware aja deh dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Wah, enak banget ya kalau jadi pendakinya kayak Kamaya semua ya. Itu si brengsek-brengsek pendaki yang suka nyampah itu makin makin menjadi-jadi gitu. Kalau saya nih Kak, nggak bisa saya ngeliat hal yang kayak gitu langsung. Maaf nih ya kalau kata-kata saya kasar, bahkan kalau dia ngelawan, kalau dia salah tapi dia ngelawan nih, hello anjing ya, ini dia ngegas, saya lebih ngegas gitu, saya ajak ribut. Toh di belakang saya ini banyak orang-orang Iya, yang bakal mendukung. membantu saya atau Ya. mendukung saya gitu, karena saya bener, saya negor dia, tolong ambil lagi sampahnya gitu kan. Nah dia yang ngomong-ngomong kayak blablabla kayak gitu, ya mau nggak mau ya ya keluar kata-kata saya yang kasar gitu. Kalau itu lebih ke si Bois sih kayak gitu. Jadi Kasarin aja kalau ya, kata saya sih. kalau aku sih diem ya. Kalau Boys yang lebih kayak dia tuh kayak nggak pandang bulu gitu. Kalau perempuan salah tetap sama dia, tetap dibilangin kayak gitu gitu. Kalau masih ngeyel ya tetap dilawan. Pernah juga ada pendaki udah ibu-ibu juga kan, dan itu udah dibilanginnya tuh ngeyel banget gitu sampai beneran kayak berantem gitu loh Bang sama Bois gitu kan. Di situ tuh kayak aku tuh cuma kayak ya udah biarin gitu. Ada karma buruk kok nanti yang akan didapat kalau misalnya kita nolong apa ya, alam gitu, pasti bakalan kita juga diinget nih sama alam kan. Tapi di balik itu juga yang nggak bisa kayak gitu juga kan ya, yang ada malah nanti kita dibudakin sama mereka-mereka yang nggak bertanggung jawab gitu. Sampahnya dia tinggal, kita yang ngeliat, kita yang ngambil, keenakan dong. Tapi ya mau gimana Bang, kalau tuh nggak bisa yang kayak gitu, nggak bisa yang kayak sampai berdebat banget terus berantem banget. Nanti yang ada kepikiran sampai besoknya kok kayak gue bisa sih ngelakuin hal kayak gitu. Kalau saya makanan saya itu saya seneng ngelihat yang kayak gitu, wah rezeki nih buat saya gitu. Saya kalau naik gunung tuh rata-rata ya mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pendaki ada yang berpapasan dengan saya atau yang pernah saya tegur, dia buang sampah sembarangan atau dia ngidupin speaker dengan suara yang keras Iya. gitu kan, itu biasanya saya selalu tegur sih. Iya. Jadi mohon maaf karena itu adalah etika pendaki ya. Selagi kita di atas gunung, kita tuh pengen menikmati alam ya, boleh dibilang kalau orang-orang menyebutnya tuh tadabur alam gitu kan. Iya. Pengen kita tuh suasana yang hening, pengen bener-bener Menyatu dengan menyatu alamnya. dengan alam itu tadi, tapi dihancurkan dengan suara speaker yang gede, dengan lagu-lagu dia yang dia Iya, sukain. iya. Toh orang yang di sebelahnya atau orang yang ada di sekitar lu tuh nggak suka dengan lagu-lagu lu, Benar. gitu. Contoh, misalkan dia suka lagu dangdut nih, kita nggak suka lagu dangdut. Dia suka lagu pop, kita nggak suka lagu pop, misalnya kayak gitu. Dia setel, ya pasti kan Mengganggu ya. mengganggu banget benar. gitu. Jadi ya mohon maaf kalau pernah ada yang nonton ini, pernah ada yang saya tegur, bahkan ada yang kata-kata saya yang sarkas, yaitu itulah saya gitu. Saya nggak akan membiarkan orang-orang yang berbuat yang kayak gitu di gunung, kayak ya buang sampah sembarangan atau mengganggu kenyamanan pendaki buat naik gunung gitu Kak. Kadang ada juga Bang yang pernah sekali itu nemuin, jadi dia pacaran di gunung, terus
kayak lagi istirahat gitu. Cuma duduknya tuh kayak orang mau berhubungan gitu. Jadi depan-depanan gitu kan, si cowoknya di bawah terus ceweknya nemplok di atas gitu. Itu pernah kita tegur juga kan, terus kayak dia langsung nyautin gitu yang nggak enak. Nah kebetulan di belakang kita itu ada apa tuh namanya, porter. Nah terus dibilangin sama porter itu juga kan, tapi dibilangin sama porter juga dia masih kayak ngelawan gitu bang. Itu masih berdebat kan, masih cekcok gitu. Pokoknya tuh dia kayak intinya nggak mau diatur gitu. Itu disuruh turun, memang disuruh turun langsung, nggak boleh naik ke atas lagi kan. Dia mendingan daripada nanti gara-gara lu doang berdua terus ini gunung marah gitu kan, mending lu turun gitu. Tapi disuruh turun pun dia kayak masih ngedumel nggak jelas. Nggak tahu itu orang otaknya di mana gitu. Itu beberapa bulan yang lalu Oh, di gunung mana? di Agung gitu. Ya. Aduh. Sampai Sekarang diomel-omelin dia tetap kayak gitu. Sekarang emang gregetan banget sih ngeliat orang-orang kayak gitu ya. Aduh, tapi kita beralih lagi deh Kak ke ini. Nah, naik gunung ini kalau cewek ini kan kendalanya banyak, kayak contoh yang tadi yang kita bahas, kayak buang air kecil, buang air besar gitu. Nah, satu lagi ketika wanita ini pada setiap bulannya kan pasti ada menstruasi kayak gitu. Nah, pas ketika naik gunung, Kak Maya tuh tiba-tiba di perjalanan dapet nih. Itu tetap naik atau Kak Maya berhenti Gitu. turun? Kalau yang udah-udah sih sebenarnya sih tanggal menstruasi perempuan kan beda-beda ya. Ada yang tanggalnya tepat, ada yang tanggalnya berubah-berubah. Nah, kalau aku tuh yang berubah-berubah tanggalnya. Jadi enggak yang selalu di tanggal itu gitu. Pas naik kayaknya masih lama deh waktunya datang bulan. Tapi kok ini kayak rasa-rasanya udah keluar nih gitu kan. Tapi udah ada persiapan, selalu bawa pembalut. Nah itu berhenti, kita cari tempat yang aman dari gaibnya, yang aman juga dari pendaki yang lewat. Itu langsung kita ganti dalemannya, dan itu biasanya dilapisi pakai tisu. Tapi tisunya tuh kayak dicampurin pakai minyak kayu putih. Jadi biar menyamarkan bau yang tidak sedapnya itu. Oke. Gitu. Jadi Hangat dong, enggak? apanya? Memonya. Enggak, kan kita ganti dalaman lain. Oh, Ini kita oke. buka yang bekas kena Oh, yang itunya, bekasnya ya, oke. kita samarin, kita tutup, dibalut pakai tisu sampai tebal, tapi di tisunya itu kita pakein minyak kayu putih. Gitu. Jadi Biar menyamarkan baunya itu. Dan itu biasanya bekasnya itu aku gulung di korbanin baju ya satu, itu digulung-gulung, diikat, udah diamanin gitu. Jadi biar nggak kemana-mana aromanya itu. Tapi pernah ya Kak ya kalau Sering, sering ya? ya, Gitu. Oh, sering kayak gitu. Ya tetap lanjut sih, tetap lanjut tetap ya. lanjut. Karena ya kayak gitu selagi kita nggak macem-macem ya insya Yang Allah penting aman kitanya ya. tuh bersih aja gitu, jangan mengotori mereka gitu. Mereka juga paham kok dengan hal-hal seperti itu. Asalkan kitanya jangan mengganggu apalagi mengotori tempatnya. Gitu. Coba ada yang masuk lagi nggak ini? Saya lihat lagi. Belum ada nih. Tim kreatif belum ada pertanyaan lagi. Oh ada. Oh iya. Oh, wah, ini pertanyaannya luar biasa. Ya, Kak, ini kan Belum ngomong udah ketawa. iya. Jadi tim kreatif ini kan ngirim pesan gitu, pertanyaan. Setiap ngirim pesan itu kan dia kalau di AJB ini kan ya sistemnya kita ada yang kayak tukul gitu loh, kembali ke Oh laptop iya gitu. iya Tapi iya iya. kalau ini kita ke HP aja, Oke laptop oke. kegedean gitu. Jadi bacain nah pertanyaan-pertanyaan gitu Kak. Nah ini kan Kak Maya ini pendaki cewek walaupun udah bersuami juga Kak ya. Tapi kan kalau jalan sendirian orang mana tahu Kak Maya ini single apa enggak Iya gitu benar benar ya. benar. Pasti dong. Iya iya. Soalnya saya ngeliat juga Kak Maya masih kok
udah apa namanya kayak masih umur di bawah masih belasan gitu Kak. Makasih banget Lebay Bang Awi. banget. Iya, jadi pernah nggak sih Kak kayak ngelihat enggak bukan ngelihat ya, bukan ngelihat. Kayak digodain atau ada pendaki genit gitu Kak yang godain, kenalan nih ketika Bang Boysnya mungkin di belakang jauh gitu. Ada nggak sih Kak kayak Sebenarnya bukan pas si boys lagi jauh, bahkan pas lagi kita ngumpul gitu? rame-rame dan itu jelas-jelas di sampingnya tuh boys gitu kan. Tapi ada pendaki yang kayak Kak bisa geseran dikit nggak duduknya gitu, kayak nyari-nyari celah buat ajak ngobrol gitu Oke. kan. Oh ya udah kita geser nih, terus kayak oh kakak ngerokok gitu, mau lanjut ya rokok lagi nggak gitu kan. Nih kopinya mau nggak kopi, dia tuh kayak selalu nawarin kayak gitu kan. Kalau masih sebatas kayak gitu sih ya udah kita nggak apa-apa Ya, gitu ya untuk masih say hello wajar, ya. benar. Nah itu nanti lama-lama tuh kayak ujungnya tuh gini, itu naik gunung kan cewek sendiri gitu. Itu dalam tenda ngapain gitu kan, tidurnya kan pasti campuran dong sama teman-teman yang cowok lainnya gitu kan. Lah emang kenapa, kan kita nggak berbuat apa-apa gitu, masa sih coba dong tidur di tenda kita gitu. Terus langsung boys kayak ngomong apa. Terus dia langsung kayak shock gitu kan. Oh pacarnya bang, bini gue gitu, anak gue di SMP nggak usah ngegodain bini gue. Oh maaf bang, maaf. Kayak jadi kelihatan tololnya banget kan dia. Iya bener. Iya kayak gitu, sering sih kayak gitu. Dia tuh lebih kayak kok cewek sendiri terus temen-temen cowoknya banyak gitu. Ini pasti tidurnya nggak mungkin sendirian nih dia. Logikanya dia tuh kayak cewek nggak mungkin bawa tenda terus buat tidur sendiri gitu. Jadi dia mikirnya kayak gitu. Ya nggak salah juga sih. Kalau cowok yang netting ya kayak gitu pasti kan pikirannya. Iya bener. Kadang ada lucunya juga sih. Iya, digodain nggak tahu dia ini laki gue. Anjing. Untung nggak disiram kopi ya. Siram kopi panas. Aduh parah. Ya emang sih apa namanya kadang kita ngelihat cewek nih ada rombongan pendaki itu cewek sendiri gitu. Mungkin kalau kayak saya sih bertanya-tanya ya nggak mau langsung apa Langsung namanya kayak nanyain ke orangnya ya. kayak gitu. Itu yang mana suaminya, mana ininya. Soalnya biasanya orang itu suka ngeliat nih. Kayaknya nggak ada suaminya deh. Itu soalnya beda banget gitu. Nggak mungkin deh itu suaminya misalkan. Itu juga nggak mungkin deh suaminya gitu. Soalnya kan beda. Maksudnya bukan beda. Kayak dia asik semuanya Iya, gitu ya. asik semuanya. Iya. Kayak nggak ada apa namanya? Nggak menjurus ke Nggak satu menjurus, iya. orang ya. Gitu. Iya kayak gitu. Oh jadi itu yang pertama. Nah ini ada lagi selain itu yang lebih serem misalkan kayak mohon maaf nih dia udah ke pelecehan atau apa gitu. Kalau ke pelecehan sih belum ya. Jangan sampai lah ya. Amit-amit ya. Iya, amit-amit nggak pernah. Paling yang disebel itu kadang gini, kalau kita ketemu sama orang yang kenal nih, dia sering nonton YouTube-nya gitu kan. Pernah waktu itu di Selamat waktu lagi ke puncaknya. Oke. Itu kan lagi badai ya bang. Kita kan lagi menyelamatkan diri sendiri aja udah sibuk kan. Masa kita disuruh nyengir-nyengir ke setiap orang yang kita papasan gitu. Dia tiba-tiba tuh pas udah selesai turun, dia komen di videonya yang udah aku tayangin kan. Dia bilang, ih najis aslinya mah sombong katanya gitu. Ketemu di puncak boro-boro dia mau senyum katanya gitu. Nunduk aja cemberut. Hei itu kan lagi badai. Masa gue nyengir aja. Gue disangka gila ya. Terus emang ketemunya di mana? Persis di puncak gitu. Iya katanya di puncak. Diliatin gak mau senyum. Bang lu sadar gak sih di puncak Gunung Selamat itu kan lagi terjadi badai. Dia komen lagi. Iya maaf bercanda. Kan sialan ya bang. Dia kayaknya pura-pura lupa apa gimana. Masa kita disuruh senyum terus. Belum tentu semua orang kenal kita kan. Iya benar. Nyengir terus kita disangka gila. Kita kegeeran. Iya. Gue content creator. Enggak jelas Senyum, gitu. terus. Ya enggak. Justru kita sebagai content creator juga nih kadang suka ini juga ya nunduk aja atau males kayak murah senyum atau takut. Ini siapa sih? Iya, so so asik artis banget, banget iya. gitu kan. Ada perasaan kayak gitu Iya, ya. benar. Di kita juga. Jadi
apa sih ini orang nggak jelas banget, takut dibilangin kayak gitu. Sama sih kayak kita kalau ngelihat contoh artis lah gitu ya, artis dia sengak lah gayanya gitu, pasti kita juga di apaan sih ini artis nggak jelas banget gitu juga dengan halnya ke diri kita gitu. Kita juga cuma ya content creator atau teman-teman bilang YouTuber ya gitu ya. Nah di satu sisi kita juga sama seperti kalian, manusia juga. Betul. Gitu. Jadi sewaktu-waktu di tempat ya kita ngerasa biasa aja tempat itu, tiba-tiba ada yang Kak ini dong foto gitu. Ada ya yang kayak gitu. Ya udah selagi itu ya kita pasti nggak mungkin kita tolak kalau hal yang kita oh ayo gitu kan. Secapek-capeknya kita pasti kan mau gitu ya. Kecuali kalau udah kita tolak dengan muka jutek kita, baru dia bisa mengklaim kalau kita sombong. Betul. Gitu ya. Kalau dia negor atau kita papasan saling senyum gitu, itu kan enak ya Bang. Masa kita ketemu senyum gue nih YouTuber kan apa banget sih gitu kan. Itu kadang-kadang keselnya kayak gitu. Iya. Dan kalau di saya sih insya Allah ya, kalau di saya selalu kalau komentar-komentar yang masuk mungkin kalau di awal sehari 2 hari mungkin langsung dibalesin ya. Nanti kalau misalnya udah dari kedua udah terlalu banyak tuh kadang kita cuma di love pasti kita kasih kayak gitu sih. Karena gimana pun juga teman-teman penonton juga yang bikin kita menjadi kita sampai di titik ini ya. Betul. Nah, ini Kak Maya ada pertanyaan lagi Kak Maya. Ini saya pertanyaannya nih yang berhubungan dengan gunung yang rame diomongin kayak mungkin di konten-konten sebelumnya sudah dibahas, tapi di sini kan mungkin versinya Kak Maya ya. Nah, kita bicara sedikit. Awas ya, siapa yang bilang Bang Ali kalau ngomongin ke itu katanya cepet banget, katanya gercep banget, getol banget ya. Dia getol banget, apalagi kalau ngorek-ngorek udah ada mesumnya gitu. Kemarin tuh banyak banget tuh Bang Ali nih kalau ini ada-ada aja gitu. Awas lu ya. Enggak, jadi ya apa namanya? Jadi gini Kak, nah pendaki mesum. Nah ya, jadi pertanyaannya udah mesum nih, merapat nih, yang suka mesum merapat. Otak mesum merapat. Otak mesum merapat. Omes merapat. Jangan salahin Bang Ali lagi, nanti bilang Bang Ali nih kalau ngomong itu cepet banget dia nih katanya gitu kan. Padahal dia juga menikmati ya. Iya. Jadi pendaki mesum ya, dalam benak kita ada beberapa oknum pendaki yang memanfaatkan situasi mendaki gunungnya ini menjadi ajang untuk mereka berbuat hal-hal yang nggak diinginkan bagi kita, tapi buat mereka hal-hal yang diinginkan, gitu kan. Bagi kita kan enggak, kita cuma bisa pengen menikmati alam itu tadi, pengen refreshing lah gitu. Nah ini jadikan ajang untuk berbuat ya itu tadi yang saya bilang mesum ya, alias pendaki mesum gitu. Nah, tanggapan Kamaya melihat atau mendengar, pernah dong Kamaya ngelihat postingan orang yang tendanya goyang-goyang gitu kayak ada irama kecupak cuplung gitu kan di dalam gendang rampak. Gendang rampak gitu kan viral tuh. Kita bahas yang viral-viral dulu nih ya. Ini Kamaya ngelihat hal itu, apa sih yang ada di benak Kamaya nih melihat si pendaki mesum ini tadi Kak? Kalau ngelihat dari video paling dalam hati ngegerutu ya, di mulut tuh kayak ih lu gue sumpahin kayak gancet lo gitu, kayak sampai kesel kayak gitu kan. Karena dari aku pribadi udah menikah aja untuk melakukan itu di atas gunung tuh kayak nggak ada banget gitu. Kita kan capek ya. Nggak mungkin dong kita mau melakukan itu gitu. Tapi dia tuh bisa aja gitu nyuri-nyuri kesempatan kayak berlindung dengan kata kedinginan, takut hipo ceweknya. Padahal mah dianya berdua mau gitu. Kalau dari video paling nyumpahin kayak gitu. Tapi kalau ketemu langsung kayaknya pengen langsung nyamperin tendanya, pengen kelilingin sambil dibacain ayat-ayat Al-Quran. Iya. Kayak walaupun udah
berstatus suami istri ya kayaknya nggak etis aja lah melakukan hal itu, kayak Iya, kayak benar. nggak ada waktu aja lu di rumah gitu kan buat ngelakuin kayak gitu. Ya mari kita injek rame-rame kalau ngelihat pendaki kayak gitu. Iya benar sih, setuju ya dengan apa yang apa namanya omongin Kak Maya ini. Ya walaupun kita udah berkeluarga, ya ngapain kita Iya. jauh-jauh udah capek, kita tahu-tahu di sana. Begituan. Iya, Terus ngewo. kan gimana ya, kan lengket ya. Terus betah aja gitu, dia nggak cebok gitu. Kan memonya gimana ya? Iya benar-benar Iya kan, benar. jorok gitu. Ih, nggak ada otak. Bener-bener menjijikkan gitu. Sumpahin aja memonya kutilan. Bener-bener lebih geram deh daripada pendaki yang buang sampah gitu ya. Sampah bisa diambil gitu, tapi kalau udah kelakuan seperti itu udah jadi bagian hal negatif yang udah diserap sama leluhur kita yang ada di atas. Sama jadi kan nggak menghargai mereka gitu. Itu orang-orang berotak binatang sih kayak gitu. Otaknya di mana-mana, maunya ngewong aja. Iya. Itu ini titiknya gelandangan. Di mana aja ditubruk. Aduh, kok sampai ada air mata nih, aduh. Nah, oke, kita pindah lagi. Oke, kita tinggalkan yang mesum-mesum. Ingat ya teman-teman yang naik gunung, jangan kalian berbuat sesuatu yang nggak ini deh, apa namanya, yang dilarang gitu. Ngapain sih jauh-jauh? Mungkin kalau turun gunung nanti kalian mau Cari oyo gitu, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa Ambil gitu. pijit-pijitan kan lebih enak ya. Iya. Menghilangkan pegal-pegal. Ngapain jauh-jauh ke gunung cuma buat gituan doang. Aduh. Oke, lanjut lagi Kak. Ini naik gunung, Kak Maya ini kan sering saya lihat kan sering nggak di Instagramnya, di video-videonya juga kan bareng sang Misua gitu ya. Nah, di sini ikutnya itu sering enakan, kalau menurut Kak Maya nih ya, enakan naik gunung cuma berdua aja, maksudnya kayak naik angkot ganti-ganti gitu, apa sih itu namanya, serkos ya atau apa sih? Nah kalau Kak Maya, atau milih yang open trip? Lebih milih ke sendiri sih daripada Sendiri ya. open trip, iya. Karena yang udah merasakan open trip itu kayak ya sama aja nggak dapet perhatian gitu. Maksudnya bukan dalam artian pengen diperhatiin gitu. Cuma kayak ya sama aja kayak gue naik sendiri gitu. Kalau di dalam open trip itu tidak ada panitia yang memang mengawal kita gitu. Karena kalau ada apa-apa, contohnya kayak yang udah pernah terjadi gitu ya, nggak ada dari panitia yang membantu, justru malah peserta semua. Jadi buat apa ikut open trip gitu. Lebih suka tuh kayak naik sendiri tapi kita sewa porter sendiri atau guide sendiri. Jadi memang lebih enak kayak gitu, jalannya berbarengan dan dia tahu medannya juga, tahu jalurnya juga, dan orangnya juga sabar gitu. Lebih Ya. enak sih kayak gitu. Oke. Nah, kalau saya kayak ya, emang dulu sebelum ini saya sendiri-sendiri terus naik gunung bareng temen gitu. Ya belanja juga sendiri. Nah, setelah sekian lama ya saya pikir mungkin enakan open trip kali ya gitu. Jadi bagi saya sendiri, kalau untuk open trip di luar kota saya cuma percayakan satu itu doang sih. Satu open trip. Ya open trip Sama itu sih, aja. sama aku juga ada yang satu. udah langganan saya. Iya, benar. Gitu. Jadi tapi kalau untuk di luar Pulau Jawa, di daerah Jawa, saya beberapa kali nyoba open trip, memang masih belum ada yang cocok buat saya. Iya. Dari segi makanan, pelayanan, karena kan saya nggak biasa kayak makan instan itu, saya nggak biasa di gunung. Iya. Jadi mungkin kalau makanan instan kayak Indomie atau apa gitu, cuma buat apa ya, ganjel lah Ya, gitu. mengganjel aja. Saya lebih masuk nasi atau sayur daging-dagingan gitu. Saya lebih masuk ke itu. Tapi
setiap saya ikut open trip yang ada di Pulau Jawa, saya masih belum ada yang cocok. Oh, kalau Cuma aku satu. di Pulau Jawa ada satu, terus ada satu yang dijadikan porter pribadi. Itu udah beberapa kali naik sama dia, sama Mas Bima ya. Biasa kita tuh kalau mau kemana-mana selalu bawa dia karena orangnya sabar. Terus dia kalau mau masak itu selalu sebelum pendakian kita sharing dulu, Mbak Maya nggak sukanya apa atau punya alergi apa gitu. Jadi biar kita sama-sama diskusi. Jadi nanti pada saat di atas makanannya tuh nggak mubazir gitu. Dan udah beberapa kali naik sama dia itu memang enak sih pelayanannya. Terus juga dia tahu dengan kondisi aku yang indigo, jadi dia paham lah. Jadi udah tahu. Jadi kalau mau kemana-mana selalu kontaknya si Mas Bima itu. Itu. Oke. Ya, Maya, gak kerasa waktu sudah hampir 1 jam. Ya padahal hahaha doang. Ya, doang ya. Yang rame bawa memoy tetong apa Iya. tadi itu ya pentoy ya. Bahasa baru lagi gua dapet. Oke, Kak Maya, terima kasih buat berbagi ceritanya. Terakhir nih Kak Maya, mungkin Kak Maya ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Apa ya? Apa ya? Pesan dan pesannya mungkin buat pendaki-pendaki yang lain atau pesan yang lainnya. Oke, mungkin buat para pendaki aja kali ya, karena kan sekarang untuk kegiatan mendaki gunung kan udah jadi lumrah ya. Dalam artian yang cuma sekedar ngelihat dari video orang terus keikutan pengen naik gunung. Tapi dia kan nggak tahu di balik perjalanan pendakian gunung itu ada resiko yang memang lumayan bisa sampai merenggut nyawa kita kalau kita enggak menjadi pendaki yang cerdas gitu. Jadilah pendaki yang cerdas, jangan sampai menjadi pendaki yang membahayakan untuk diri kalian masing-masing. Nanti yang repot bukan dia tapi orang yang membantu mengevakuasinya. Nanti disalahin gunungnya. Padahal dia sendiri yang menjadi pendaki yang enggak cerdas gitu. Jadi harus pahami dulu kalau mau mendaki gunung, dengan siapa kalian naik gunungnya juga. Dan alat-alatnya sih yang lebih penting ya. Jangan asal aja naik gunung pakai celana pendek doang, pakai lepis. Itu kan udah kayak pendaki yang tulul gitu. Pokoknya kayak gitulah kalau mau mendaki gunung. Oke. Teman-teman, itulah tadi obrolan tongkrongan bersama narasumber kita Kak Maya Estianti. Maya Salah. True Story. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum nonton video-videonya Kak Maya, teman-teman mungkin bisa kepoin di Maya True Story yang untuk channel horornya, atau kalau suka yang naik gunung, kepoin di channel Maya Azka. Nah, di situ keren-keren semua tuh petualangan Kak Maya. Oke, buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan unik yang mau berbagi kisahnya di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, silakan hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Maya, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Wah. Sampai jumpa.